didirikan oleh seorang Belanda karena waktu itu tahun 1851 itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda, sehingga Dr. van der Bos itu dokter Belanda pertama kali membuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia. Namun pendidikan ini tidak berlangsung lama ya karena kurangnya peserta didik yang disebabkan karena adanya larangan atau pembatasan bagi wanita untuk keluar rumah. Ya, mungkin kalian masih ingat ya, sama seperti nasibnya dengan Raden Ajeng Kartini ya, bahwa ternyata wanita itu nggak boleh keluar rumah, beda dengan sekarang ya, wanita malah di luar rumah terus. Tapi sekarang enggak ya, sekarang juga di pinggir atau kalian juga masih tetap jalan keluar. Ya, jadi mungkin situasinya kayak sekarang ini ya, di pinggir gitu ya, nggak boleh keluar rumah. Ya, berikutnya di tahun 1902 ya, itu pendidikan bidan dibuka kembali bagi wanita pribumi di rumah sakit militer di Batavia. Ya, setelah tahun 1851 hanya sebentar, kemudian kita nggak tahu sampai berapa tahun ya, hanya dikatakan bahwa hanya sebentar saja. Kemudian baru di tahun 1902 pendidikan bidan itu dibuka kembali bagi wanita pribumi di rumah sakit militer di Batavia. Nah, kemudian di tahun 1904 pendidikan bidan bagi wanita Indo dibuka di Makassar. Lulusan ini harus bersedia untuk ditempatkan di mana saja tenaganya dibutuhkan dan mau menolong masyarakat yang tidak atau kurang mampu secara cuma-cuma yang mendapat tunjangan dari pemerintah kurang lebih 15 sampai 25 gulden per bulan. Karena mata uang Belanda waktu itu adalah gulden, maka pembayaran dari bidan itu adalah gulden. Nah, kemudian dinaikkan menjadi 40 gulden per bulan. Nanti dilihat aja di kurs ya, 1 gulden itu sekarang berapa rupiah gitu ya. Nah, berikutnya di tahun 1912 itu dimulai pendidikan tenaga keperawatan yang rencana ya. Di CBZ RSUP Semarang sekarang itu menjadi Rumah Sakit Dr. Karyadi ya. Dan di Batavia itu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Itu yang tahun 1912 itu mendidik tenaga keperawatan. Mungkin pertanyaan kalian adalah kenapa kok tenaga keperawatan juga termasuk di dalam pendidikan bidan? Jadi bahwa zaman dulu itu memang bidan itu tidak seperti sekarang yang dari SMU langsung bidan gitu ya, tapi biasanya diawali dengan pendidikan keperawatan dulu, kemudian baru lanjut ke kebidanan. Nah, waktu itu calon yang diterima itu dari HIS atau SD 7 tahun ya, dengan pendidikan keperawatan 4 tahun, dan pada awalnya hanya menerima peserta didik pria. Baru di tahun 1914 telah diterima juga peserta didik wanita pertama, dan bagi perawat wanita yang lulus dapat meneruskan ke pendidikan kebidanan selama 2 tahun. Jadi dasarnya adalah perawat dulu. Dia sekolah perawat, kemudian baru meneruskan pendidikan bidan selama 2 tahun. Nah, untuk perawat pria itu dapat meneruskan ke pendidikan keperawatan lanjutan selama 2 tahun juga. Karena seperti yang mungkin sudah disampaikan Bu Triana ya, bahwa bidan di Indonesia itu semuanya wanita, adalah seorang wanita. Tapi kalau yang di luar negeri itu adalah definisinya adalah a person, jadi seseorang itu bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Jadi memang kenyataannya memang di luar negeri ada bidan yang laki-laki, tidak seperti di Indonesia. Hal ini mungkin karena ada ketimuran yang ada di Indonesia itu, sehingga perempuan itu lebih suka ditolong waktu melahirkan itu oleh seorang perempuan juga gitu. Beberapa waktu yang lalu ketika saya mendampingi mahasiswa magister terapan yang melaksanakan residensi di Filipina, itu saya ketemu dengan bidan yang laki-laki, dan memang bidan itu adalah
maksudnya laki-laki itu menjadi bidan itu di luar negeri bukan hal yang mustahil gitu ya. Tapi kalau di Indonesia memang karena Ikatan Bidan Indonesia itu sudah mendefinisikan bahwa bidan di Indonesia itu adalah seorang perempuan, ya, seorang perempuan. Nah, berikutnya di tahun 1935-1938, pemerintah kolonial Belanda itu mulai mendidik bidan lulusan MULO setingkat SLTP bagian B, dan hampir bersamaan dibuka sekolah bidan di beberapa kota besar, antara lain di Rumah Sakit Bersalin Budi Kemuliaan, kemudian di Rumah Sakit Palang-Duo ya di Jakarta, dan di Rumah Sakit Mardi Waluyo di Semarang. Nah, waktu itu bidan lulusan MULO ya setingkat SLTP itu dididik ya oleh Belanda. Nah, Rumah Sakit Budi Kemuliaan sampai sekarang masih ada ya. Tapi Rumah Sakit Palang-Duo saya sudah tidak mendengar lagi. Kemudian untuk yang Rumah Sakit Bersalin Mardi Waluyo juga sudah tidak ada. Tetapi dari penelusuran sejarah ya bahwa Rumah Sakit Bersalin Mardi Waluyo di Semarang itu ada di Jalan Pandanaran yang saat ini berdiri Rumah Sakit Hermina. Ya, mungkin kalau yang rumahnya Semarang, ini kan mahasiswa baru semua ya ini ya. Ada yang sudah berarti sudah pernah ke Semarang ya, paling tidak kemarin waktu kalian kan juga enggak ini ya, tidak uji kesehatan di Semarang ya. Ada yang belum pernah ke Semarang ya? Ada, Bu. Ada. Yang PMDP, Bu. Oh iya, betul. Jadi memang karena situasi pandemi ini memang akhirnya untuk penerimaan mahasiswa baru memang tidak harus langsung ke Semarang ketika pemeriksaan kesehatan ya. Baik, nanti kalau pas ke Semarang bisa dilihat, ini sejarahnya bahwa sini pernah berdiri Rumah Sakit Bersalin Mardi Waluyo yang di situ mendidik bidan dari lulusan SLTP. Nah, kemudian di tahun yang sama dikeluarkan peraturan yang membedakan antara lulusan bidan berdasarkan latar belakang pendidikan. Bidan dengan dasar pendidikan MULO dan pendidikan selama 3 tahun disebut bidan kelas 1. Dan bidan dari lulusan perawat disebut bidan kelas 2 ya. Karena kalau yang tadi yang lulusan perawat itu kan dia inputnya atau dasar pendidikan latar belakangnya itu adalah dari IS yang 7 tahun atau SD ya, SD 7 tahun, kemudian pendidikan perawat baru 2 tahun bidan. Nah itu kan dia dianggap kelasnya lebih rendah dibandingkan dengan yang bidan dari SMP atau yang dari MULO. Nah perbedaan ini menyangkut ketentuan gaji pokok dan tunjangan bagi bidan. Kemudian berikutnya pada zaman penjajahan Jepang, pemerintah mendirikan sekolah perawat atau sekolah bidan dengan nama dan dasar yang berbeda. Namun memiliki persyaratan yang sama dengan zaman penjajahan Belanda. Seseorang waktu itu kurang berminat memasuki sekolah tersebut dan mereka mendaftar karena terpaksa ya tidak ada pendidikan lain. Kayaknya sekarang juga masih ada loh yang masih terpaksa ya masuk ke bidan ya. Karena diterima biasanya di kedokteran gitu ya. Ya enggak, ya Pak ya. Yang benar, rata-rata itu ini aja sudah ada angkatanmu yang keluar ya. Yeah. Karena diterima. D3 ada, D4 juga ada. Jadi pastinya biasanya ini menjadi alternatif setelah mau masuk ke sekolah kedokteran itu nggak bisa, biasanya masuknya ke kebidanan. Tapi hati-hati loh ya. Kalau yang bukan cita-cita sendiri harus memantapkan diri bahwa pendidikan ini adalah itu yang nantinya menjadi pendidikan masa depan gitu ya. Berikutnya di tahun 1953 dibuka sekolah bidan dari lulusan SMP
dengan batasan usia minimal 17 tahun dan lama pendidikan 3 tahun. Nah, mengingat kebutuhan tenaga untuk menolong persalinan cukup banyak, maka dibuka pendidikan pembantu bidan yang disebut penjenjang kesehatan E atau pembantu bidan. Pendidikan ini dilanjutkan sampai tahun 1976. Nah, ini kayaknya belum ada yang lahir deh ya. Dan setelah itu ditutup. Peserta didik penjenjang kesehatan E adalah lulusan SMP ditambah 2 tahun kebidanan jasa. Lulusan dari penjenjang kesehatan E sebagian besar melanjutkan pendidikan bidan selama 2 tahun. Jadi kalau hanya lulus dari penjenjang kesehatan E atau pembantu bidan, ya dia nggak bisa disebut sebagai seorang bidan, dia hanya sebagai pembantu saja. Memang beberapa waktu yang lalu kita masih menemukan yang PKI ini, lulusan PKI itu di puskesmas, ya. Tapi mungkin sekarang sudah pensiun mungkin ya. Oke, berikutnya di tahun 1953 itu dibuka kursus tambahan bidan atau disingkat KTB di Yogyakarta. Lamanya kursus 7 sampai dengan 12 minggu. Pada tahun 1960 kursus tambahan bidan dipindahkan ke Jakarta. Nah, tujuan dari KTB adalah untuk memperkenalkan kepada lulusan bidan mengenai perkembangan program kesehatan ibu dan anak dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Sebelum lulusan memulai tugasnya sebagai bidan, terutama menjadi bidan di BKIA atau BKIA itu Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Kalau sekarang kan semuanya melebur menjadi satu di puskesmas. Kalau dulu memang khusus ada Balai Kesehatan Ibu dan Anak yang di situ yang bertugas di situ hanya seorang bidan, ya, mungkin dibantu dengan PKE tadi ya, penjenjang kesehatan E, sehingga ibu-ibu ataupun bayi yang sakit ya itu akan menuju ke BKIA. Meskipun dulu sudah ada puskesmas, tapi ada BKIA. Kalau sekarang BKIA sudah tidak ada, artinya tidak berdiri sendiri, tapi terus bergabung dengan puskesmas. Yang di situ biasanya ada poli KIA ya, poli khusus untuk kesehatan ibu dan anak. Nah, pada tahun 1967 KTB atau kursus tambahan bidan itu ditutup. Kemudian tahun 1970 ya, itu dibuka program pendidikan bidan yang menerima lulusan dari sekolah perawat atau sekolah SPR itu sekolah pengatur rawat ya. Nah, SPR itu biasanya dari SMP ya, dari SMP, kemudian sekolah perawatnya 3 tahun, kemudian ditambah 2 tahun pendidikan bidan yang disebut sekolah pendidikan lanjutan jurusan kebidanan. Pendidikan ini tidak dilaksanakan secara merata di seluruh provinsi. Nah, tahun 74, mengingat jenis tenaga kesehatan menengah dan bawah itu sangat banyak, ada 24 kategori waktu itu diidentifikasi DepKes, kalau sekarang itu Kemenkes ya. Departemen Kesehatan melakukan penyederhanaan pendidikan tenaga kesehatan non sarjana. Nah, sekolah bidan di tahun 74 itu ditutup dan dibuka SPK atau sekolah kesehatan ya, dengan tujuan adanya tenaga yang multipurpose di lapangan, di mana salah satu tugasnya adalah menolong persalinan normal. Namun karena adanya perbedaan falsafah dan kurikulum, terutama yang berkaitan dengan kemampuan seorang bidan, maka tujuan pemerintah agar SPK dapat menolong persalinan tidak tercapai atau terbukti tidak berhasil. Artinya apa? Bahwa di tahun 2004 itu sekolah bidan semuanya ditutup. Ya, yang ada adalah SPK. Mungkin kalian pernah dengar ya, lulusan SPK gitu ya. Nah itu dari
SMP, kemudian 3 tahun SPK, Sekolah Perawat Kesehatan. Waktu itu pemerintah itu inginnya lulusan SPK itu bisa menolong persalinan sama seperti bidan. Tapi kenyataannya tidak bisa. Karena apa? Di kurikulum SPK, waktu itu saya juga sempat mengajar juga di SPK ya, itu di tahun masih ada itu tahun 91 ya. Itu masih ada SPK dari lama itu ya. Nah, itu kurikulumnya SPK itu bahwa menolong persalinan itu targetnya hanya 5. Sehingga memang tidak membuat apa ya, lulusan SPK itu menjadi percaya diri untuk bisa menolong persalinan. Beda dengan nanti pendidikan bidan itu minimal kalau waktu itu D3 itu 25 ya, minimal 25 persalinan. Sehingga ya mau tidak mau lebih terampil 25 ya dibandingkan dengan yang hanya 5. Tapi kalau yang D3 sekarang ya mungkin sekitar 50-an ya, 50 target persalinannya itu. Kalau kehamilan itu sampai 100 ya. Nah, itu sehingga dengan 50 target persalinan harapannya ya lulusan sekolah bidan itu bisa percaya diri ya untuk menolong persalinan. Nah, kemudian tahun 75-84 secara otomatis karena pendidikannya ditutup, maka selama 10 tahun itu tidak menghasilkan bidan. Tidak menghasilkan ya lulusan bidan. Namun organisasi profesi bidan ini tetap ada dan hidup secara wajar. Nah, tahun 1991 untuk meningkatkan kemampuan perawat kesehatan atau SPK dalam pelayanan kesehatan anak, termasuk pendidikan, dibuka pendidikan Diploma 1 Kesehatan Ibu dan Anak. Pendidikan ini hanya berlangsung 1 tahun dan tidak dilakukan oleh semua institusi. Ya, itu memang harapannya setelah dilihat ternyata bahwa lulusan SPK tidak bisa untuk dijadikan langsung percaya diri untuk menolong persalinan. Akhirnya ada yang pendidikan dimunculkan pendidikan Diploma Kesehatan Ibu dan Anak, tapi dia belum bisa dikatakan sebagai bidan, namun pendidikan itu pernah ada ya. Nah, tahun 85 dibuka lagi program pendidikan bidan yang menerima lulusan dari SPR dan SPK. Pada saat itu, dibutuhkan bidan yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di masyarakat. Lama pendidikan 1 tahun, lulusannya dikembalikan ke institusi pengiring. Jadi waktu itu sudah ada pendidikan bidan, namun hanya untuk yang sudah bekerja. Jadi apa ya istilahnya kalau sekarang sih tugas belajar gitu ya. Jadi dibiayai oleh pemerintah untuk pendidikan bidan 1 tahun, namun dia harus kembali lagi ke tempat kerjanya. Ya, itu karena mereka sudah bekerja. Berikutnya di tahun 89 dibuka Crash Program Pendidikan Bidan secara nasional yang memperbolehkan lulusan SPK untuk langsung masuk ke PPB atau Program Pendidikan Bidan. Ya, Program Pendidikan Bidan ini dikenal sebagai Program Pendidikan Bidan A. Kalau ada A, pastinya ada B, ada C. Iya, ya. Penamaan dari pemerintah dalam menamakan program ini adalah Program Pendidikan Bidan A. Itu artinya dia SPK. Jadi lulus SMP, SPK 3 tahun, berarti dia setara dengan SMA. Kemudian 1 tahun lagi pendidikan bidan atau yang disebut dengan Program Pendidikan Bidan A. Lama pendidikan 1 tahun dan lulusannya ditempatkan di desa-desa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan, terutama untuk kesehatan ibu dan anak di daerah pedesaan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
Nah, untuk itu pemerintah menempatkan bidan di desa sebagai pegawai negeri sipil golongan 2. Jadi memang di tahun 89 ya sampai tahun 1991-an itu sampai tahun 1995 kalau tidak salah itu lulusan bidan program A itu begitu lulus langsung keluar SKPNS ya SKPNS sehingga mereka langsung ditempatkan di desa-desa. Jadi masih mungkin lulus SMA itu sekitar usia berapa ya? 18 ya? 18 mungkin ya. Nah, sekitar umur 19-20-an dia sudah harus berani untuk menjadi bidan desa. Ya.